Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemudahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, kita selalu jaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan agar dalam kehidupan kita dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah pada hari ini Pak Warno akan memberikan video dalam rangka pemberian apresiasi guru dan kepala sekolah pendidikan dasar pada masa pandemi Sekolah Inspiratif tahun 2022. Sebelum Pak Warno melanjutkan dalam pembelajaran, maka Pak Warno perlu menyampaikan identitas Pak Warno sebagai berikut. Baiklah semuanya, untuk selanjutnya, sebelumnya Pak Warno akan menyampaikan silabus yang berisi satuan pendidikan, kelas, tema, mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran yang akan Pak Warno laksanakan dalam video ini. Baiklah, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, Pak Warno menyampaikan kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, sebelum mulai menyanyikan lagu Titik Bunyi Hujan, mungkin anak-anak ada yang mengetahui dari mana air hujan atau proses terjadinya hujan. Ayo silakan. Dari anak-anak mungkin mengetahui bahwa hujan itu berasal dari langit yang turun ke bumi. Itu ya. Nah, ini anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan dulu nggih. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, pinter. Jadi itu ya, lagu Titik Bunyi Hujan yang dulu pernah kita nyanyikan waktu kelas 1 atau di TK. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Jadi semuanya Pak Warno akan menyampaikan materi siklus air. Namun sebelumnya Pak Warno akan menyampaikan manfaat air bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk minum, kemudian untuk mencuci, kemudian mandi. Selain itu, air juga dimanfaatkan oleh hewan untuk minum dan untuk mandi. Nah, ini adalah hewan. Selain manfaat air bagi manusia dan hewan, manfaat air dibutuhkan oleh tumbuhan, di mana tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan menggunakan air. Fotosintesis itu
yaitu air dan karbon dioksida yang dirubah dengan bantuan sinar matahari menjadi makanan tumbuhan serta oksigen. Nah, itu. Selain itu, air juga dimanfaatkan sebagai tempat tinggal untuk tumbuhan seperti eceng gondok, teratai, dan lain-lain. Nah, itu kemungkinan manfaat yang bisa diambil oleh air. Untuk selanjutnya, bagaimana ketika air itu digunakan secara terus-menerus, apakah bisa habis? Kemungkinan tidak, karena air memiliki tahapan-tahapan atau perputaran yang disebut dengan siklus air. Ini adalah siklus air atau perputaran air yang disebut dengan siklus air, atau juga bisa disebut dengan siklus hidrologi. Apa saja siklus air? Nah, ini adalah siklus air. Definisi dari siklus air yaitu perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu ke bumi lagi. Secara umum, siklus air ini bisa kita lihat ada 3 tahapan yang secara umum bisa kita ketahui. Yang pertama adalah penguapan. Penguapan, kemudian pembentukan awan, serta terjadinya hujan. Untuk secara spesifik, kita akan menyampaikan bagaimana proses tahapan dari siklus air. Yang pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi ini berlangsung ketika ada air hujan yang sudah terkumpul baik di lautan, di air, atau di danau. Dengan adanya sinar matahari, maka terjadi penguapan. Air panas kemudian menguap. Selain itu ada juga penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Pada tumbuhan yang terkena sinar matahari ini dikenal dengan sebutan apa? Ya, pada proses tumbuhan yang menguap disebut transpirasi. Kemudian dari penguapan itu langsung menuju ke atas sehingga terbentuklah awan. Terbentuk awan, kemudian terjadi penggumpalan yang kita kenal dengan sebutan kondensasi. Kemudian adanya tekanan-tekanan berpindah mengumpul menjadi adanya hujan yang berupa air ataupun berupa salju. Proses air hujan yang turun dari awan kita kenal dengan sebutan presipitasi. Presipitasi ini berlangsung air hujan dari awan menuju ke bumi, baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah. Kemudian ada air hujan yang turun menuju ke dataran tinggi lalu mengalir ke tanah. Itu juga ada yang kita kenal dengan tahapan infiltrasi. Infiltrasi ini merupakan penyerapan
air dalam tanah dari dataran yang lebih tinggi menuju ke dataran yang lebih rendah, sehingga nanti akan terkumpul di sungai, danau, atau lautan. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan siklus air. Jadi anak-anak kemungkinan itu materi yang bisa Pak Warno sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kita yaitu tanya jawab. Mungkin ada yang belum mengerti apa yang Pak Warno sampaikan. Silahkan pertanyaan bisa diajukan. Namun untuk lebih memahami apa yang Pak Warno sampaikan, silahkan kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan tugas pada link bit.ly soal 815. Dan jangan lupa jika sudah mengirimkan jawaban, lanjut dengan melihat hasil yang kalian kerjakan pada deskripsi grup yang akan muncul nilai beserta rata-rata dan ranking dalam pengerjaan materi pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Pak Warno bisa menyampaikan dengan lancar. Namun apabila ada kekurangan, Pak Warno mohon maaf ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.